Cocok nggak? Cocok. Cocok. Makanya kita mau tunggu nih. Mereka kan anak muda kan? Anak muda kan? Iya, betul. Kan bukan anak kecil kan? Bukan. Karena kalau nggak ada pemimpin gimana dong? Mereka kan memimpin. Jadi dari pimpinan untuk rakyat. Tentu harus mendengarkan suara rakyat dong. Kalau misal kita disogok lah ya untuk memilih pemimpin A. Kapan Pilkada Tabanan tahun 2024 dilaksanakan? Jawab di kolom komentar ya. Buruan dan raih door prize-nya. Oke, salam jumpa Semeton Tabanan. Senang sekali saya Ani Birasuta bisa jumpa lagi dengan Anda seperti biasa. Kita jumpa dalam podcast Pilkada Tabanan tahun 2024. Nih, hari ini saya merasa fresh banget ya karena ketemu anak-anak muda yang pastinya luar biasa. Tamu penting ini ada di meja ini dan tentu saja banyak lagi bintang tamu yang akan kita hadirkan untuk ya ngomong-ngomong aja gitu ya. Apalagi sebentar lagi mau Pilkada Tabanan 2024 yang jatuh pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita mau ngingetin nih, Semeton Tabanan ini di depan tadi sudah dilihat ya, ada kuis ya. Jadi ada pertanyaan yang pastinya dijawab di kolom komentar. Pertanyaannya itu adalah kapan Pilkada Tabanan tahun 2024 ini dilaksanakan. Itu akan memilih bupati dan wakil bupati, kemudian juga memilih gubernur dan wakil gubernur Bali. Silakan, jawabannya gampang kok ya. Oke, dan tentu saja di sini kita tetap akan menyampaikan informasi-informasi penting, terutama terkait dengan Pilkada Tabanan 2024 dan tamu penting kita kali ini. Ini tidak lain adalah teman-teman dari SMA Negeri 2 Tabanan. Wow, ini dia. Yeay. Apa kabar nih? Baik. Sehat? Sehat. Gimana perjalanan dari tempat Anda? Kayaknya jauh banget ya dari Jakarta ke sini naik pesawat apa ya? Hah? Berapa harga tiketnya dapatnya? Nggak mau. Kira naik pesawat gitu, jet pribadi gitu ke KPU Tabanan ya. Nggak ya, dekat ya SMA 2 Tabanan, dekat aja di sini ya. Tadi sempat nyasar sih mereka, Bu, KPU Tabanannya di mana gitu. Oh, padahal di sebelahnya gitu ya, nanya lagi gitu ya. Oke, tapi yang jelas ada usaha ya. Daripada nyasar kan lebih baik bertanya ya. Nanti kalau nggak bertanya sesat di jalan gitu. Betul nggak? Betul. Ya, kita jelas-jelas aja ya. Pasti semua Tabanan udah pengen tahu nih siapa yang hadir saat ini bintang tamu kita. Monggo silakan dulu deh. Dari siapa dulu? Dirimu ya? Oke. Jadi perkenalkan, nama aku Dena, aku perwakilan Duta Demokrasi dari SMA Negeri 2 Tabanan. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga. Dan Next. Perkenalkan, nama aku Danar dari Duta Demokrasi SMA Negeri 2 Tabanan. Salam kenal. Yes, oke. Ini sama-sama SMA 2 Tabanan ya. Oke, kok bisa barengan sih? Ya memang mintanya begitu ya. Kalian memang harus berdua. Jadi untuk diketahui Semeton Tabanan bahwa di setiap sekolah ya SMA itu ada Duta Demokrasi ya. Mereka mengawal demokrasi di masing-masing sekolah dan pastinya mereka sudah paham lah terkait dengan demokrasi itu apa sih. Dan mudah-mudahan bisa diturunkan ya, ditularkan kepada rekan-rekan yang lainnya ya dalam proses ini. Cuma mengingatkan aja ya. Jadi yang hal penting sekarang demokrasi kita seru aja sih dalam 1 tahun ini kita ada 2 proses ya. Jadi pemilu, kemudian juga ada pemilihan pilkada. Jadi pemilu kemarin kita udah sukses ya. Jadi artinya kita sudah memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian juga kita memilih anggota DPD, kemudian anggota DPR RI, kemudian jadi anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten, klub semuanya. Ya, tinggal dilantik aja. Dan sekarang kita bersiap-siap menuju ke Pilkada Tabanan 2024. Oke. Tadi kita sudah nanya-nanya perjalanan mereka gitu ya. Sudah memakai jet pribadi datang ke KPU Tabanan. Wow. Sebenarnya senang banget sih ngobrol dengan kalian gitu anak-anak muda ya. Harapannya tidak kalian aja tapi kita juga undang Semeton Tabanan yang pengen juga ngobrol ya, terutama anak muda. Nih judulnya kita Pemuda Tabanan Bicara gitu. Wes, cocok nggak? Cocok. Makanya kita mau tunggu nih. Mereka kan anak muda kan? Anak muda kan? Iya, betul. Kan bukan anak kecil kan? Bukan ya. Udah lewat katanya ya. Oke, kita mulai dulu nih. Jadi tema kita kali ini itu adalah penting nggak memilih gitu ya. Jadi ini juga kita sampaikan kepada rekan-rekan yang lain, tamu-tamu yang lain juga. Kita sih sebenarnya ingin mendengarkan aslinya seperti apa, kan kita biasanya dapat ya bacaan-bacaan atau apa gitu ya. Kita ingin real, makanya kita datangkan nih kalian-kalian di sini. Ini suara anak muda. Jadi karena diketahui bahwa untuk pemilih sekarang itu untuk yang anak muda porsinya tinggi banget.
mendekati 60%. Jadi kalian-kalian ini memegang peran penting nanti menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Wow, berat banget ya. Nah, ini makanya jangan santai-santai gitu ya. 5 tahun nih nanti gimana nasib bangsa kita, kalian nih ada di tangan kalian lah penentunya gitu ya. Oke, sekarang saya mau tanya dulu nih tentang politik ya. Pastinya ada kaitannya dengan politik ini. Kita ngobrol tentang politik. Seberapa jauh sih pengetahuan kamu tentang politik ya? Karena bayangan kita kalian nggak mau tahu. Oke, benar nggak seperti itu? Mungkin yang memilih nggak mau tahu itu mungkin beberapa oknum. Tapi dari saya pribadi itu menurut saya sebagai generasi muda itu kita harus tahu, mau nggak tahu kita harus tahu politik. Karena setiap generasi itu pasti akan menopang politik di negaranya, seperti itu. Oke. Nih gimana menurut kamu? Sama seperti yang kakaknya tadi, sekarang sebenarnya internet juga sudah sangat maju. Tentunya kita lebih bisa lagi untuk mengakses tentang dunia politik ini. Tetapi perlu ada sesuatu yang bisa untuk menyadarkan kaum muda sekarang seperti muda-muda seperti kita, di mana mereka lebih cenderung memilih untuk kesenangan pribadi. Tidak memikirkan apa yang akan datang di masa depan untuk Indonesia ini. Itu pengamatan kalian ya. Jadi lebih ke senang-senang. Ya, jadi berarti diperlukan adanya upaya ya. Karena nih politik kalau dibilang berat, ya. Kalau dibilang santuy juga, gimana ya? Kita nggak bisa bilang seni ya. Kalau bisa dibilang ini adalah seni. Jadi dibutuhkan adanya cara aktualisasinya agar ya tahulah karakter anak muda kayak tadi ya. Jadi bisa membangkitkan lagi. Jadi minimal dapat lihat dulu deh berandanya. Oh, bagus gitu ya. Aku mau masuk lagi. Nah, ini mungkin perlu formula-formula ya bagi ya artinya para politikus gitu ya. Jadi agar anak-anak muda ini kan aset masalahnya kalian. Jadi kalau kalian tidak tertarik mau gimana dong negara ini. Tapi masalahnya penting banget, suara kalian tuh sangat menentukan sekali. Oke, sekarang lanjut lagi. Ini sebentar lagi akan pilkada. Pastinya kalian sudah ada gambaran nih pemimpin apa yang kalian harapkan gitu. Oke, mungkin aku pengen dengar dari siapa? Dari Danar dulu ya. Oke, silakan. Mungkin untuk saya ya pemimpin yang mungkin idealnya itu mungkin yang jujur. Yang pertama itu jujur, yang kedua itu bersifat adil dan memenuhi visi misi yang mereka acungkan sebelum mereka dipilih. Oke, tapi di visi misi itu kan pastinya dituangkan program-programnya. Nah, seperti apa yang kamu harapkan? Nah, di sini titipan juga siapa tahu nih ada calon-calon bupati, calon gubernur yang nonton kita nih, wah seru banget ya. Kamu kasih ide yang pertama, untuk pemimpin itu lebih menggiatkan lagi bagaimana untuk sekarang seperti kita ini anak muda kurangnya ada pemilihan atau terlalu cuek untuk tentang politik. Mungkin pemimpin selanjutnya bisa lebih membuat kegiatan yang bisa menarik kita supaya bisa lebih mengetahui tentang politik. Oke, jadi karena bayangan kamu masih lemah ya di situ ya, ketertarikan anak muda untuk belajar politik ya. Apa ya istilahnya, tahu lah, kepo tentang politik gitu ya. Oke, ada mungkin dari dirimu? Dari aku sih lumayan mirip sama Danar. Mungkin sedikit menambahkan kalau dari saya sendiri kriteria pemimpin itu yang bisa mendengarkan suara rakyat. Jadi mereka kan memimpin. Jadi dari pimpinan untuk rakyat. Tentu harus mendengarkan suara rakyat dong agar rakyatnya sejahtera. Oke, jadi sudah paham ya, kita memilih pemimpin agar mereka pastinya ujungnya adalah agar bisa mensejahterakan rakyatnya ya. Ya seperti yang disampaikan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, seperti itu ya, untuk kesejahteraan rakyat ya. Nah kemudian kita juga ada beberapa dengar juga di bawah ya terkait dengan proses ini. Kita ngomongin proses ini agak dalam dikit ya. Kita bayangin kalian ini udah kepo lah tentang politik, sudah belajar tentang hal-hal yang berbau itu juga. Ini ada beberapa yang kita tanyakan itu adalah ambil duitnya, masalah pilihan nanti. Ya ini money politik. Kadang-kadang ini pendapat anak muda juga nakal-nakal juga nih ceritanya nih. Gimana kalau kamu dikasih uang 100, gimana nih, kamu mau milih apa enggak? Kalau saya ambil duitnya, masalah pilihan nanti. Nih gimana menurut pandangan kamu tentang statement orang-orang ini? Ini menurut saya benar-benar kacau. Karena oknum-oknum seperti ini tuh akan menyebabkan
wilayahnya itu kacau sendiri. Daripada kita mengikuti money politik, lebih baik kita memikirkan bagaimana nasib kita dan orang lain ke depannya yang akan dipimpin oleh seseorang. Jadi kalau untuk masalah dikasih uang terus harus begini, saya enggak. Yakin. Oke. Ini dirimu gimana? Sama seperti Kak Dena, untuk uang itu sendiri pastinya akan memengaruhi beberapa oknum yang mungkin mereka tidak bertanggung jawab. Gimana sih entar pemimpin kita? Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri dan kurang memikirkan tentang kemajuan di daerah tersebut. Tentunya pemimpin juga akan menyebabkan gimana sih entar di daerah itu apakah berkemajuan ataupun berkekurangan. Kalau misal kita disogok lah ya untuk memilih pemimpin A, misal dengan bayaran segini-segini. Tetapi ketika kita memilih itu, kinerja dia kurang bagus. Lebih baik kita memilih sesuai dengan apa yang mereka ucapkan dan mereka melakukan hal tersebut dengan jujur. Nah itu ya, jadi tolak money politik. Oke. Wah ini gambaran anak muda nih. Kita butuh pembuktian nanti pastinya ya. Pada saat pencoblosan 27 November 2024 ya. Iya oke, kita akan tunggu janji kalian. Ya ini sebenarnya sih tadi sudah disampaikan ya, dampak seperti disampaikan tadi, salah dalam memilih pemimpin pastinya akan berdampak 5 tahun ya. Nah seperti itu gambar, mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Dengan kalau misalnya salah ya dalam menentukan pemimpin, kayak apa jadinya tuh? Menurut saya itu pemimpin itu sangat berpengaruh dalam suatu daerah. Nah, bayangkan jika kita salah memilih pemimpin dengan kita menerima sebuah money politik, itu akan menyebabkan sebuah daerah itu kacau sekacau-kacaunya kalau pemimpin itu tidak bertanggung jawab. Contohnya, misalnya kita memilih pemimpin dengan kita disuap oleh uang dan dia tidak mengemban tugasnya dengan baik. Misalnya dia bervisi misi kalau akan menyejahterakan rakyat, khususnya untuk rakyat yang kurang mampu diberikan bantuan sosial, tapi itu tidak dijalankan. Nah, dia itu menyogok rakyat-rakyat yang berkekurangan untuk memilih dia karena visi-visi tersebut. Nah, bayangkan jika itu tidak dilakukan, pasti itu akan menyebabkan kekecewaan, tidak ada kesejahteraan, dan rakyat-rakyat tersebut akan kurang percaya sama pemimpin ini nih. Ya, tapi sudah dipilih. Iya, seperti itu. Jadinya itu kacau daerahnya. Pastinya ini akan menjadi referensi ya. Ya kan artinya bahwa itu adalah merupakan pilihan. Dan pastinya yang bersangkutan akan menjadi pemimpin kita. Dan ini menjadi warning juga buat kita kalau kalian sudah tahu lah. Jadi akibat dari salah dalam memilih pemimpin atau tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik, tidak menjadi pemilih yang cerdas. Dampaknya itu 5 tahun loh di bawah. Kan kita nggak mau lah ya. Jadi artinya bahwa next pemimpin ke depan ya memang betul-betul adalah pemimpin yang bisa sesuai dengan tujuan mensejahterakan rakyat ya. Jadi di situ sudah jelas nanti dituangkan visi misinya ya, dibaca betul. Jadi kalau misalnya di awal kita sudah menerima uang kan berarti kita sudah tersandera dong. Ya, mau protes nggak bisa gitu ya. Oke, karena kan udah dikasih duit gitu ya. Ya ini sebuah pembelajaran aja. Memang sengaja kita sampaikan ini kepada adik-adik kita dalam upaya mencerdaskan ya. Bagaimana nanti pemimpin-pemimpin yang lahir baik itu di Tabanan maupun di Bali dan di Indonesia pada umumnya itu adalah betul-betul artinya bahwa pemimpin yang terlahir adalah pemimpin yang memang diidamkan oleh masyarakat. Betul ya, seperti itu. Nah, kemudian kita mau tanya, ini kan ada beberapa jargon tentang money politik tadi kita sudah bahas. Jadi apa dampak-dampaknya dan sebagainya kalian sudah paham ya. Nah, kemudian juga ada informasi bahwa penyumbang golput terbesar itu adalah dari golongan kalian gitu. Dari kalangan kalian nih, golput. Nah, ini tadi di awal sudah disampaikan bahwa nih ada teman-teman kita nih sukanya yang happy-happy, yang senang-senang itu, males dah datang dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang ini tentang golput ya. Bagaimana menurut kalian? Dari aku sendiri itu golongan muda itu menyumbang golput terbanyak itu kurang setuju karena dari hasil data pemilu kemarin itu golongan muda sudah cukup banyak yang memilih. Jadi golput itu tidak tentu dari golongan muda semua, tetapi juga dari beberapa golongan.
dan tidak tentu golongan muda yang terbanyak. Ini pembela golongan muda karena mereka sudah membuktikan ya, karena data sudah menunjukkan bahwa ternyata pemilih muda sudah mulai aktif ya, dan cukup kritis ya, sangat kritis karena ingin mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan passion mereka gitu ya. Jadi ini sudah dibuktikan pada saat pemilu kemarin, dilaksanakan memang langsung umum bebas rahasia ya, seperti itu ya, luber jurdil ya. Jadi itu ininya kita. Kemudian dan kamu sudah menyampaikan tadi bahwa anak muda sudah mulai bergerak. Ya, sudah mulai. Oke. Dan dirimu gimana tentang golput? Sama seperti Kak Dena. Tapi menurut saya golput ini sebenarnya disebabkan oleh banyak hal. Bukan hanya tentang kurang peduli ya, seperti tadi anak muda kurang peduli tentang apa itu politik. Tetapi sekarang anak muda sudah mulai tegas dan sudah mulai mengikuti tentang politik itu. Sudah dibuktikan tadi juga dengan hidup anak muda. Tapi kita juga harus bisa menghindari yang namanya hoax. Hoax sendiri mungkin adalah salah satu penyebab dari yang namanya golput itu terjadi. Oke. Nah ini ngomongin tentang hoax ya. Kalau dibaca hoax gitu ya. Oke. Ini menarik ya perbincangan kita untuk hari ini. Tadi beberapa materi sudah kita bahas ya. Jadi bagaimana harapan kalian mencari pemimpin gitu ya, pemimpin yang seperti apa yang kalian harapkan. Tentang money politik kalian sudah bahas, benar-benar kalian sudah nyatakan tolak money politik ya. Jadi benar-benar bahayanya di mana, kemudian dampaknya seperti apa gitu ya. Dan golput juga kalian udah membuktikan anak muda nggak gitu lagi loh, beda, kita nih beda gitu ya. Oke, bagus juga nih. Ini sekarang kita mau tahu nih, kalian kan masih muda. Itu informasi-informasi terkait dengan apa ya, calon-calon pemimpin dan sebagainya ya, tentang ngepoin informasi nyampe nggak ke kalian gitu lah, apa karena informasi itu hanya sekedar dari mulut ke mulut gitu kalian dapetin, atau seperti apa kalian mendapatkan informasi-informasi tentang ini? Pastinya informasi sekarang sudah sangat-sangat maju, apalagi di era globalisasi ini. Informasi pasti nggak sampai 2 menit, 3 menit pasti udah sampai. Apalagi tentang pemilu kemarin, langsung saja dari televisi ataupun dari gadget-gadget seperti handphone. Untuk informasi tentang politik sudah lumayan cepat, akan tetapi cara kita untuk menanggapinya itu seperti apa? Kalau semisal informasi sudah sampai ke kita semua, cuman ada beberapa oknum yang kurang untuk bisa menanggapi informasi itu seperti apa atau mengabaikan informasi tersebut. Oke. Kalau menurut Dena seperti apa? Ya kurang lebih sama yang pendapat Danar. Kalau dari generasi muda sendiri itu lebih aktif di internet atau gadget. Itu informasi dari internet itu sangat cepat meluas ke orang-orang. Jadi kita sudah dapat informasi itu dengan cepat dan lengkap, juga lumayan lengkap. Nah itu juga balik lagi tentang diri kita, gimana kita menyikapi informasi tersebut. Apakah kita cuek atau kita aktif dalam menggali-gali informasi tentang informasi tersebut. Karena berselancar di internet ya. Jadi dalam artian ini kita nggak tahu ya terkait dengan kebenaran. Kadang seperti benar gitu ya. Apalagi dengan GPT, dengan yang AI juga yang ada sekarang ini luar biasa gitu ya. Maka dari itu jadi kita juga agak takut-takut, ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar gitu. Dari teknologi AI yang seperti itu gimana dong menurut kalian nih cara menyaringnya gitu ya, kayak apa? Mungkin dari saya dulu. Dari saya sendiri sudah cukup banyak yang melihat bukti-bukti kalau AI itu cukup bisa merugikan kita dalam hal informasi dan seperti itu. Jadi dari saya sendiri itu, saya tipe orang yang tidak langsung percaya dengan sebuah informasi. Pastinya saya akan membrowsing dan mencari tahu dulu. Itu mungkin kita sempat mendapatkan berita tersebut mungkin dari TikTok. Nah kita bisa cari dulu di Google. Di Google itu informasinya itu lebih kritis, lebih lengkap dan lebih valid. Oke, seperti itu kan mereka-mereka yang ada di luar. Jadi biasanya sih terima TikTok langsung ini beritanya ya. Sampai langsung percaya aja loh. Seperti itu loh ininya. Nah terus kalau kalian ya benar-benar ini ya pengen tahu, mungkin langsung search di Google ya. Seperti itu yang Dina lakukan ya. Beneran begitu? Kalau dari saya dan
beberapa orang yang saya lihat seperti itu. Teman-teman saya juga adalah orang yang kritis. Mereka itu selalu mencari informasi itu lebih dalam, nggak mau langsung percaya. Soalnya generasi sekarang itu bisa dibilang kalau melihat ini dikit, nggak percaya. Kalau dari lingkungan saya seperti itu. Jadi dirimu gimana nih? Sama seperti Kak Dena, akan tetapi banyak saya lihat mungkin teman-teman saya di sekitar saya lebih cepat menerima informasi dari media-media sekarang yang mungkin lagi tren kayak TikTok, Instagram. Mereka sekarang kurang menelaah ataupun kurangnya literasi tentang informasi-informasi tersebut. Bisa disebut asal jiplak, kayak yang informasi-informasi kemarin tentang pemilu kemarin banyak disebutkan di internet tentang hoax-hoax seperti ini. Padahal hal-hal tersebut belum tentu benar adanya. Kurangnya hal tersebut bisa kita cari dari forum-forum yang memang sudah resmi dari. Berarti harus kita cari juga ya pembenarannya ya. Jadi masalahnya kita tidak mengerti begitulah situasi per media sosialan. Ya, jadi kita nggak bisa mana nih. Memang seolah-olah memang betul ya. Jadi seperti betul dan sangat meyakinkan. Jadi bagaimana mereka membuat konten-konten dan sebagainya sangat meyakinkan. Jadi ini artinya menjadi salah satu PR kita juga ya, terutama kami dari penyelenggara juga ya dalam menyampaikan pesan-pesan ini. Jadi mengingatkan kepada pemilih ya untuk menggunakan media itu dengan baik. Ya, apalagi nanti pada saat pencalonan pastinya luar biasa nih, akan menjadi hot gitu ya. Dan terkadang juga kita bingung juga sebenarnya. Ini terkait dengan rekam jejak dan sebagainya juga menjadi salah satu pertimbangan buat kalian. Betul. Memilih pemimpin. Gimana menurut kalian? Dari saya, jejak digital itu sangat berpengaruh di era sekarang karena setiap orang itu pasti punya era digitalnya masing-masing, baik itu dari Instagram ataupun dari aplikasi lainnya itu pasti punya. Nah, sepenglihatan saya, generasi sekarang itu sangat mempertimbangkan jejak sosial, jejak digital maksudnya. Jejak digital. Jika mereka ada info kalau orang A ini akan mencalonkan diri sebagai pemimpin, pasti mereka akan kepoin sosial medianya. Apakah dia itu jejaknya baik ataukah mungkin kurang seperti itu. Jadi itu penting juga ya. Penting. Jadi kan sekarang ini mumpung kalian masih muda, jadi bagus-bagusin lah bikin rekam jejak ya. Jangan yang curcol gitu ya. Kan pasti dilihat sepanjang masa itu bisa dilihat ya. Wah dulu kayaknya begini nih orangnya nih. Waduh bahaya. Makanya jangan main-main di media sosial ya. Lakukan dengan baik di medsos ya. Terkait dengan report-report kehidupan kalian gitu ya. Terus menurut Danar gimana? Rekam jejak di media sosial ini menurut saya sangat berbahaya. Gimana untuk apa yang kita posting di yang pernah kita lakukan mungkin sudah 2 tahun atau 3 tahun lalu tidak mungkin hilang, apalagi sudah masuk ke media sosial. Hal itu pasti sangat menyebabkan kontroversial antara kita dengan media sosial tersebut. Makanya kita harus berhati-hati dalam memposting sesuatu dalam media sosial. Betul. Apalagi dalam memilih pemimpin, rekam jejak mereka pasti sudah terlihat di media sosial. Iya ya. Dengan lebih memahami hal tersebut, pastinya kita juga bisa memilih pemimpin yang lebih baik. Tapi itu menjadi referensi kalian ya untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depan ya. Jadi pastinya kita akan mengajak teman-teman kalian juga ya, semua Tabanan untuk menjadi pemilih cerdas. Jadi amati rekam jejaknya, jangan sampai membeli kucing dalam karung, begitu kan istilahnya ya. Ini istilah yang selalu saya pakai. Jadi nggak ada lagi kata lain ya, kayaknya untuk mengilustrasikan bagaimana kita memilih pemimpin yang akhirnya layak untuk memimpin kita. Jadi jangan sembarangan untuk itu, gunakan hak pilih kita dengan baik pastinya kan. Satu suara. Orang berpikir begini, satu suara saya juga nggak penting, masih banyak yang lain gitu kan. Kadang-kadang berpikir, juga saya jadi petani tetap jadi petani gitu kan. Kemudian jadi ini tetap jadi begini aja gitu. Oh, halo, ayo kita berubah bersama-sama, kita bergerak untuk kesejahteraan. Nah, sekarang dengan statement itu nih menurut kamu gimana tuh? Suara mereka, jadi suara mereka itu kan penting. Jadi kan tadi dibilang, saya jadi petani tetap jadi petani gitu misalnya. Gimana pendapat kamu tentang itu? Jadi
pendapat seperti itu tuh mungkin banyak kita jumpai dari kalangan-kalangan yang mungkin kurang edukasi tentang politik. Nah, menurut saya untuk mengkonter pendapat seperti itu, jika dia berpendapat kalau jugaan suara saya nggak penting, saya jadi ini, dia maksudnya pemimpin ini naik, saya juga tetap jadi kayak gini. Gitu. Itu bisa kita ubah. Kalau dia misalnya tetap jadi petani, coba bayangkan jika pemimpin yang bagus, yang berkualitas itu dilantik jadi pemimpin. Bayangkan bagaimana bantuan, ya dampak yang dia dapatkan. Bisa jadi pemimpin itu memberikan dukungan. Misalnya dinaikkan harga hasil pertanian itu, dan diberikan bantuan seperti bantuan pupuk ataupun traktor untuk mensupport pertanian. Nah itu makanya, jadi jangan dikira bahwa satu suara itu tidak berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Misalnya nih ada perbandingan nih, ada 500, ada nih 499 gitu ya. Nah kemudian nanti kurang lagi berapa? Lagi 2 suara saja kan menang. Terus akhirnya bisa memperjuangkan kita. Wah keren banget ya. Mantap itu ya. Cocok kamu jadi bupati deh. Okay. Siapa tahu kita kan nggak ngerti kan. Ya oke, next. Menurut dirimu gimana pendapatnya? Pendapat seperti itu juga bisa memengaruhi orang lain untuk hal yang harus kita hindari seperti golput. Pendapat seperti itulah yang membuat kita menjadi golput. Yang pertama, semisal kita tidak ingin memilih karena kita seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita bakalan tetap seperti ini aja, siapapun yang bakal naik juga. Hal tersebut juga bisa memengaruhi orang-orang di sekitar. Bahaya berarti ya? Lumayan berbahaya. Gak bisa menambah presentasi beberapa orang yang menjadi golput. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi hal tersebut, kita seperti sekarang melakukan podcast, memberikan rangkuman gimana sih ntar buat kita melakukan pilkada tersebut, pemimpin seperti apa yang bagus untuk kita. Semisal kita hanya diam, pemimpin-pemimpin yang akan jadi itu ya pemimpin yang melakukan money politik seperti itu. Makanya kita harus peduli dan kita harus mengurangi golput. Wih, mantap ini. Jadi sudah ada bibit-bibit bagus ya. Oke, cocok juga kamu jadi bupati. Ini bersaing nanti ya berdua ya. Oke, kampanye yang sehat ya nanti ya. Oke, luar biasa. Jadi pandangan kita terkait dengan bagaimana generasi muda itu yang tadinya dibilang cuek, nggak mau tahu, ternyata pendalaman di balik itu tuh luar biasa. Mereka sebenarnya sudah paham. Jadi mereka tuh searching ya lewat media-media yang ada, pengetahuannya itu diperbanyak. Di situ mereka mendapatkan pengetahuan juga, selain juga langsung ketemu dengan masyarakat ya, betul ya. Jadi selama ini selain di media itu informasi terkait ini di mana aja bisa didapatkan? Dari saya itu di lingkungan pertemanan ataupun keluarga, karena di lingkungan daerah tempat tinggal saya itu sudah cukup banyak tentang politik. Itu mungkin informasi yang saya dapatkan bisa dari teman-teman, dari keluarga, dari masyarakat sekitar banyak saya. Ya, berarti ya. Itu dikumpulin di sini jadi sesuatu pengetahuan yang dipakai nanti bekal dalam menggunakan hak pilih. Berarti saya rugi kalau saya golput nih, saya tidak bisa menentukan pemimpin. Bayangkan nih, kita sekarang pemilu setiap 5 tahun. Kalau kita nggak gunakan hak pilih kita nih, yang sudah punya hak memilih ya, 5 tahun lagi baru bisa milih lagi. Lama banget nunggunya ya. Wah, luar biasa. Jadi artinya bahwa gunakanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya, pilihlah pemimpin yang memang betul-betul menurut pandangan kalian, karena setiap orang punya kriteria beda-beda. Pemimpin yang baik itu seperti apa, itu ya kita serahkan ke masing-masing. Minimal pondasinya sudah jelas gitu kan. Pondasinya sudah jelas. Oke, ini menarik ya untuk dibahas karena tadi saya bilang seperti itulah yang ada gambaran di kita dan semua terbantahkan. Dan pastinya ini akan menjadi referensi buat calon-calon pemimpin kita. Mudah-mudahan disaksikan ya podcast Pilkada Tabanan kita kali ini. Jadi inilah gambaran anak muda kita. Jadi pastinya Anda harus menggunakan hak pilih yang digunakan nanti pada saat Pilkada Tabanan 2024 itu di hari Rabu ya. Tanggal berapa? Masih tahu dong? 27 November 2020. Oke, sudah tahu mereka ya. Terima kasih ya sudah mengingatkan kita. Tapi yang jelas sebelum kita akhiri nih, ya sebenarnya pengen ngobrol banyak sih sebenarnya ya. Jadi seru banget gitu kalau udah ngomong sama kalian tuh kita jadi yang baby boomers ini semakin muda gitu ya. Berasa muda gitu, aura-aura muda. Mudah-mudahan ketular nih ya semangatnya.
Mungkin ada sedikit imbauan ataupun apa gitu statement ya buat pemirsa, buat Semeton Tabanan, seperti apa yang harus dilakukan nanti pada Pilkada Tabanan 2024. Oke, silakan Dana dulu deh. Siapa dulu? Oke, Dana dulu, silakan. Saya percaya bahwa seluruh warga Tabanan tentunya sangat menentukan gimana sih Pilkada 2024 ini, di mana Pilkada juga bukan hanya formalitas. Hal tersebut adalah hak ataupun kewajiban kita yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, di mana kita harus seimbangkan juga dengan pengetahuan tentang politik. Itu mungkin itu untuk saya. Oke, jadi pengetahuan politik itu harus betul-betul kita tambahkan terus ya, sehingga nanti akan melahirkan pemimpin yang terbaik buat Tabanan pastinya. Dana punya? Kalau dari saya lebih mengulik-ulik tentang generasi muda. Jadi berdasarkan data yang kita dapatkan dari pemilu dari bulan Februari kemarin, itu generasi muda itu menyumbang suara terbanyak. Jadi dapat kita simpulkan kalau di Pilkada Tabanan ini pasti generasi muda yang akan menyumbang suara terbanyak juga. Jadi kita sebagai generasi muda itu harus berani menyuarakan pendapat kita, harus bisa mengolah isu-isu yang beredar, harus bisa men-search berita atau informasi yang kita dapatkan untuk memilih pemimpin yang lebih baik. Dan tentunya juga kita sebagai generasi muda itu harus menggunakan hak pilih suara kita. Jangan sampai nggak memilih dong. Oke, wow, luar biasa. Nih saya sampai merinding. Keren. Dan saya salut sama anak-anak muda yang artinya bisa menyuarakan suara pengetahuannya ya terkait dengan ini, mendorong rekan-rekan yang lain. Ini hal positif ya. Jadi tularkan hal yang baik kepada teman-teman semuanya gitu ya. Luar biasa ya. Jadi buat Dena, buat Danar juga yang udah jauh-jauh datang ke sini ya. Luar biasa ini ya. Senang aja kita didatangi sama anak-anak muda. Artinya kita menjadi terinspirasi dengan gerak-gerak kalian, sehingga kami dari KPU bisa lebih bergerak lagi, bergairah lagi untuk mengajak ya, artinya bahwa ingat tanggal 27 November 2024, jangan sampai golput. Pastikan Anda datang, gunakan hak pilih Anda, memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan, kemudian juga memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Ya, ada 2 suara nanti kita terima di situ. Oke, luar biasa. Terima kasih ya buat Dena dan juga Danar ya. Jadi banyak hal yang bisa kami dapatkan, dan ini juga menjadi referensi buat kita semua, dan kita akan menantikan lagi tamu-tamu yang lain ya. Tamu-tamu istimewa yang pastinya siap akan menyuarakan apa yang menjadi pikiran mereka gitu. Di sini lah tempatnya ya. Jadi pemuda Tabanan bicara gitu ya. Ini anak-anak muda Tabanan. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan yang jelas Semeton Tabanan ingetin, jangan sampai lupa, nanti sekali lagi saya ingatkan tanggal 27 November 2024. Kita punya jargonnya. Jargonnya udah tahu kan? Sudah. Oke, yes. Kita mulai ya, yang kompak ya. Oke, Pilkada Tabanan tahun 2024 pasti nyoblos. Oke, saya Ani Urasuta, sampai jumpa.